Nah, bagaimana cara memelihara ikan gapi? Karena banyak di antara kawan-kawan yang pelihara ikan gapi sering bercerita bahwa ikan gapi mudah mati. Jadi karena hal itulah, Fishjoy akan membahas secara ringkas dan jelas cara memelihara ikan gapi hingga menyebutkan 5 faktor utama yang membuat ikan gapi mudah mati. Sebelum teman-teman menyimak lebih jauh lagi, Fishjoy akan memohon dukungannya agar teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Karena dengan klik tombol subscribe, teman-teman mendukung channel ini agar selalu bisa upload video hampir setiap hari. Tentu dengan info video yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa, subscribe itu juga gratis kok. Ingat guys, subscribe itu gratis. Lah kok kayak kenal? Kata-kata siapa ini ya? Ikan gapi, ikan lucu dan mungil dengan warna tubuh atau warna ekor yang indah. Ikan ini sering kita jumpai bila ada para pedagang yang menjual ikan hias. Namun, tidak semua orang ingin membeli ikan ini. Menurut wawancara Fishjoy sih, katanya kapok karena ikan ini gampang mati. Apa benar ya? Mungkin bisa benar, gampang mati yaitu jika teman-teman belum paham betul karakter ikan ini. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan ikan gapi peliharaan teman-teman mudah atau sering mati. 1. Faktor wadah. Ya, tentu kalau kita bicara ikan, harus ada wadahnya di mana ikan ini ditaruh atau dipelihara. Wadah ikan gapi sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Teman-teman bisa letakkan di toples, ember, akuarium, ataupun kolam. Lalu, di manakah faktor kesalahannya? Yaitu faktor kesalahannya menggabungkan ikan gapi satu wadah dengan ikan hias lain yang sifatnya jahil atau suka mengganggu ikan lainnya. Jadi ikan gapi bisa dipatok hingga mati atau bisa dikejar-kejar terus hingga si ikan lelah, stres, dan kemudian mati. Contoh ikan hias yang mengganggu ikan lainnya seperti ikan sepat dan ikan layang-layang. Namun, bagaimana dengan kasus yang hanya memelihara ikan gapi dalam satu wadah tapi sering mati juga? Yaitu faktor stres dari ikan gapi yang membuat ikan gapi mati. Bisa wadah kekecilan tidak sebanding dengan jumlah ikan gapinya, atau bisa juga penempatan wadah yang kurang kondusif, seperti ditaruh di luar terlalu kena sinar matahari tanpa ada tempat berteduh. 2. Faktor air yang digunakan. Pastikan air yang digunakan di wadah sudah diendapkan 24 jam terlebih dahulu ya. Karena air baru bisa membuat ikan gapi rentan mati. Namun, air harus 24 jam tidak berlaku ya bagi kamu yang tinggal di pedesaan dan menggunakan air sumur. 3. Faktor mesin atau aerator. Nah, karena kita taunya ikan itu gampang mati jika kekurangan oksigen, atau bisa dibilang ikan gampang mati jika tidak menggunakan aerator atau mesin filter untuk sirkulasi udara di dalam akuarium, maka cenderung kita menggunakan mesin filter atau aerator yang kuat untuk menyuplai udara ke dalam air akuarium. Nah, hal inilah yang benar-benar keliru teman-teman. Ternyata ikan gapi bisa hidup baik tanpa mesin filter atau aerator. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ikan gapi sama dengan ikan cupang, tidak perlu bantuan dari mesin untuk menyuplai udara, karena bisa mengambil udara sendiri ke permukaan air.
Justru karena aerator atau mesin filter yang kuat menyuplai udara ke dalam akuarium dan menyebabkan arus air yang kuat juga, maka ikan gapi harus dipaksa berenang terus-terusan dan membuat ikan gapi lelah dan akhirnya mati. 4. Faktor pakan ikan gapi. Sebagai pemelihara ikan yang baik, tentu kita nggak akan mau membuat ikan kita kelaparan kan? Jadi cenderung kita kasih pakan terus. Nah, hal inilah yang tidak disadari oleh pemeliharaan ikan gapi. Bahwa ikan gapi kalau dikasih pakan terlalu banyak dan membuat dia kekenyangan, maka bisa membuat ikan gapi gampang mati. Aneh kan? Ya, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi, kasih pakannya secukupnya aja ya teman-teman. Dan lagi salah satu contohnya, jika memberi pakan terlalu banyak seperti pakan pelet, maka tentu akan tidak habis dan peletnya akan menjadi racun, membuat air keruh. Lalu hal selanjutnya yang kita jumpai yaitu kematian dari si ikan gapi itu sendiri. 5. Faktor M. Apa itu M? Yaitu malas. Malas dalam menguras wadah ikan gapi. Bagi mereka yang pelihara ikan gapi di akuarium, menguras wadah akuarium itu hal yang sangat berat jika dirasakan, karena harus memindahkan ikan terlebih dahulu ke wadah lainnya, dan harus membuang semua air di wadah, mengelap kaca akuarium, mengisi ulang air akuariumnya kembali, lalu akhirnya membuat keramik rumah jadi basah, dan waktu dalam menguras air akuarium juga nggak sebentar, belum lagi rasa capeknya itu. Nah, semua hal yang baru Viscoy katakan adalah hal umum yang biasa terjadi bagi mereka yang baru memelihara ikan. Hal-hal seperti itulah yang membuat orang malas. Padahal, semua hal tadi adalah metode menguras atau mengganti air akuarium yang salah. Jadi yang sebenarnya teman-teman perlu lakukan hanya cukup menyedot kotoran di dasar wadah akuarium saja dengan selang. Ya, jika sudah bersih ya sudah cukup. Dan maksimal teman-teman hanya perlu menyedot kotoran di dasar akuarium hingga setengah dari volume air sebelumnya. Ingat, maksimal menyedotnya cukup setengah, lalu setelah itu isi air kembali sesuai volume air sebelumnya. Dan jika banyak lumut di akuarium, teman-teman cukup berikan satu ikan sapu-sapu ukuran kecil ke dalam akuarium untuk membersihkan kaca akuarium tersebut. Oh iya, hampir lupa, waktu dalam menguras air akuariumnya nggak nentu ya. Teman-teman hanya perlu mengurasnya jika air atau akuarium sudah terlihat keruh dan kotor. Gimana? Sekarang sudah tahu kan faktor-faktor sepele apa aja yang membuat ikan gapi peliharaan teman-teman mati. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like jika suka videonya, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi video menarik lainnya yang akan diupload terus hampir setiap hari di channel ini. Oke teman-teman, saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam si penghobi ikan. Viscoy.